Untuk perkara kematiannya si Eki sama Vina, saya terus terang saja, saya ikut berduka cita terhadap kepada keluarganya Eki atas meninggalnya anaknya. Kita tetap, saya prihatin dan sangat berduka cita. Begitu juga keluarga Vina, saya berduka cita, saya ikut prihatin ke atas kematian ini. Tetapi ku bilang, jangan sampai, perlu kita garis bawahi, jangan sampai yang orang tidak melakukan perbuatan itu, walaupun ada kematian, dia dikorbankan di dalam, yang enggak, jangan sampai terjadi seperti ini. Nah, kalau yang Ibtu Rudiana mengatakan kan tadi pertanyaan Ibtu Rudiana mengatakan seakan-akan dia akan menjadikan tersangka kan gitu kan? Akan menjadikan dia akan jadi dikorbankan gini. Ya tinggal dibuktikan aja kok. Dia digiring katanya. Saya seolah-olah saya harus merasa bersalah gitu. Dia digiring supaya dia yang salah. Ya enggak dong, digiring bagaimana nanti diminta keterangan kok. Makanya aku bilang ini diperiksa. Ibtu Rudiana benar-benar diperiksa. Makanya dari kemarin saya berharap sebenarnya presiden itu membentuk tim pencari fakta independen. Saya siap sebenarnya menjadi anggota sana. Benar. Siap saya. Saya akan membantu. Saya terus aja. Ada beberapa rekan, ada dari intelijen, dari segala macam ini kan banyak nih. Apalagi kami kan terus aja, walaupun saya sudah pensiun, kami ikatan di TNI itu cukup kuat. Kami kan di TNI ini kan ada Babinsa. Saya sama Babinsa itu semua informasi pasti dia bisa. Bisa kita mencari informasi dari sana. Ada juga dari kami kan ada Interkodim, ada Interkorem. Dan maksud saya di sini kita mencari. Mulai kita cari benar-benar apa sih yang terjadi terhadap fakta di lapangan, terhadap permasalahan itu. Saya rasa dan menurut informasi yang ada, maka informasi yang ada ini maksudnya kita benar-benar kita matangkan. Perkara kematian ini bukan kematian biasa. Ada sesuatu di belakang ini yang lebih besar. Ini menurut informasi yang ada. Nah, informasi yang ada ini maksud aku, kalau ada tim pencari fakta kan kita kan ada dasar hukumnya kuat. Saya pun kalau kita minta mencari informasi bilang kemana-mana, termasuk ke intelijen atau kemana, mereka akan memberikan. Kalau sekarang ini kita mau datang sini, siapa kamu? Kan nggak bakalan ini. Makanya harus mencari fakta yang ini. Biar semuanya independen. Dan dulu kan pernah ada di Cirebon itu kan kasus narkoba yang cukup besar. Iya kan? Yang cukup spektakuler kan gitu loh. Nah, seperti ini. Artinya Abang menghimbau presiden untuk membuat itu bikin saya mengharapkan banget presiden buat tim pencari fakta. Dan tolong Ibtu Rudiana dibuka. Ya sebenar-benar apa yang terjadi terhadap perkara ini. Saya harapkan saya begitu. Biarpun dia polisi aktif, bisa diperiksa Bang ya? Ya bisa dong. Sama kok, warga negara kok. Diperiksa kok. Diperiksa. Kenapa? Mulai dari awal. Kan semua dari awal saya dalam pemeriksaan ini kemarin. Saya kan baca putus peradilan. Udah nggak benar. Dari awal pemeriksaan yang terpidana udah nggak benar. Udah banyak dilakukan pelanggaran. Ada dugaan skenario Bang? Ada dugaan skenario berarti? Saya nggak mengatakan secara implisit ya. Nah, kemungkinan itu ada. Karena kemungkinan kan, diduga ya bisa aja, bisa ada. Bisa juga tidak, tapi kemungkinan juga ada. Nah, bahkan dibuka tim pencari fakta. Sangat dibutuhkan ya pencarian fakta. Sangat, menurut saya sangat. Tapi yang independen ya, yang independen. Yang independen ini tim pencari fakta ini maksud saya nanti kita libatkan juga kayak di pihak kepolisian, dari kejaksaan, dari para jajaran Mahkamah Agung. Dari independen, dari universitas atau segala macam. Nah, untuk melihat kalau kepolisiannya apa sih penyebabnya sampai begini? Loh, kejaksaan sampai kenapa sih jaksa maksud saya tidak tersaring kalau yang 8 orang tidak bersalah kan? Kehakiman loh, kok sampai hakim sampai memutus begini? Kenapa? Ada apa? Apakah hakim cuma ngelihat dari BAP dari jaksa aja? Jaksa ada BAP dari polisi aja? Ini payah kalau begitu. Penegakan hukum seperti itu payah. Saya dikembangkan waktu di persidangan. Makanya ini adalah tim pencari fakta harus bergerak. Tidak ada jalan lain. Gitu. Bang, tapi bagaimana soal Aib dan itu? Iya. Kalau mau informasikan menghilang kan? Menghilang atau dihilangkan atau disuruh hilang? Saya tidak tahu. Kan ada kemungkinan kan? Menghilang, disuruh hilang atau dihilangkan, itu tidak tahu. Ya malah saya tidak tahu. Tapi sekarang tidak ada keberadaannya kan? Setelah kejadian ini kan? Ini kan makin dalam. Kayak Dede kan? Dede udah ngaku tuh. Lebih baik tidak ada kata-kata terlambat. Dede mengaku sekarang udah bagus. Walaupun dia ada ancaman pidana, dia berbohong waktu persidangan. Dia udah disumpah kan? Kan dia bilang, siap saya menanggung itu dan saya masuk penjara. Itu bagus, gentleman. Jangan kita somasi lagi. Ini ada pengacara katanya, aku nggak nyebutin nama pengacaranya. Dia bilang akan somasi 3 kali 24 jam. Kalau nggak, iya, orang udah ngaku mau jujur kok mau disomasi kan gitu loh. Nah, ya kita lihat ini ya.
kita memang ada pengakuan seperti ini, bagaimana? Bagaimana kan itu? Biar terbuka terang benderang. Kasihan, saya bilang kasihan. Dan saya tidak ikhlas. Pernah saya sampaikan, saya tidak ikhlas pembunuh berkeliaran. Tidak ikhlas saya. Dan saya tidak ikhlas juga kalau bukan pembunuh dipenjarakan. Betul. Apalagi ini masyarakat bawah, masyarakat kecil, masyarakat yang tidak punya, ya kan biaya dia untuk untuk bantuan hukum segala macam nggak ada kan, kasihan. Ya aku benar, saya kasihan banget. Jangan-jangan hanya karena ekonomi kan mereka sampai ditahan, disewenang-wenangan itu. Makanya kemarin saya tertarik untuk membantu Peggy Setiawan ini. Kami dalam kasus Peggy Setiawan ini bukan saya mengeluh ya, bukan mengeluh. Itu dana kami sendiri. Dan banyak waktu kami perjuangkan waktu. Tapi kami mau menunjukkan, kami akan membela masyarakat bawah yang tidak punya. Kalau aku bilang masalah materi mana ada, kami dapat dari sana. Tapi dia punya masalah, ikhlas. Kita tunjukkan. Tapi alhamdulillah, kebenaran itu sebenarnya bukan berpihak kami, bukan. Untuk masyarakat seluruh Indonesia ini, kebenaran terhadap Peggy. Dan bahkan banyak juga yang mengatakan ada yang Peggy yang lain juga seperti itu. Ya, cobalah kita pelajarin. Kalau memang benar terjadi seperti itu, jangan sampai masukkan teman-teman masyarakat susah, dia hanya kuli, tinggal kesewenang-wenangan. Ini kayak terus saja. Kalau kasus Peggy ini dilanjutkan dibuka lagi, saya siap menghadapi bukan di pra peradilan lagi. Di pra peradilan kami siap. Polisi itu akan kami insya Allah kami kalahkan kedua kalinya. Insya Allah ya, kami kalahkan kedua kalinya. Kalau masih juga si Peggy mau dipaksakan. Kita anggap jebol kami di pra peradilan, di pokok perkara. Kalau seperti itu, kasus seperti itu, saya menjamin 99% kalah. Bebas Peggy. Kalau masuk pokok perkara. Saya optimis. Bang